Coming to you live. Potential. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara online mengenai materi capital budgeting atau penganggaran modal. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama Ariska Putri Pamungkas, yang kedua Ahmad Rifki Abror, yang ketiga saya sendiri Wahidah Uziza Rahmah, yang keempat Erni Widyastuti, yang kelima Siti Nur Azizah, yang keenam Yuani Eka Widyastuti, yang ketujuh Yulia Reni Anjani, dan yang terakhir ada Birengka Aldira Faustin Nasah. Berikut merupakan subtopik yang akan dibahas atau yang akan dipelajari di dalam capital budgeting. Yang pertama ada pentingkah capital budgeting, yang kedua ada prinsip, yang ketiga ada motif, yang keempat tahap-tahap, yang kelima bentuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada metode keputusan. Nah, sebelum kita mengetahui seberapa penting capital budgeting, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi modal atau kapital, anggaran atau budget, dan definisi dari capital budgeting itu sendiri. Yang pertama ada modal atau kapital. Modal atau kapital yaitu menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Aktiva tetap dapat berupa kas, piutang, ataupun surat berharga. Yang kedua ada anggaran atau budget. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, anggaran atau budget ini juga bisa berfungsi untuk mengendalikan aktivitas operasional maupun penilaian kinerja manajerial agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga ada pengertian capital budgeting secara umum. Capital budgeting adalah proses menyeluruh dalam menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Jadi, jika perhitungan atau keputusan dalam pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Nah, ini definisi penganggaran modal menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut James C. Van Horn, mendefinisikan bahwa penganggaran modal adalah proses menganalisa, mengidentifikasi, dan memilih proyek investasi yang pengembalian atau arus kas diharapkan lebih dari 1 tahun. Yang kedua, menurut Owen Arthur, mendefinisikan bahwa penganggaran modal adalah proses pembuatan keputusan investasi pada aset tetap. Yang ketiga, menurut Bambang Rianto, mendefinisikan bahwa penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal, seperti pembelian equipment baru untuk memperkenalkan produk baru dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Perkenalkan, saya Ariska Putri Pamungkas, NIM 195231092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penganggaran modal. Jadi, penganggaran modal itu dibagi menjadi 3, yaitu jangka waktu, penambahan aktiva, dan pengeluaran modal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jangka waktu. Keputusan penganggaran modal sangat berpengaruh untuk jangka waktu yang lama, sehingga dapat menghilangkan fleksibilitasnya. Yang kedua ada penambahan aktiva. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas penambahan aktiva. Yang ketiga ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal sangat penting bagi suatu perusahaan.
Perusahaan harus memiliki dana yang cukup dan memadai, karena digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan yang tidak sedikit. Selanjutnya adalah prinsip dasar penganggaran modal. Jadi, apa saja yang menjadi prinsip dasar penganggaran modal? Suatu perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis, sehingga hasil imbuh atau marginal revenue produk sama dengan biaya imbuhnya, atau marginal cost. Perusahaan harus melakukan tambahan investasi. Proyek investasi dari yang tertinggi hingga terendah mencerminkan kebutuhan perusahaan akan modal untuk investasi. Biaya imbuh atau marginal cost berarti sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari luar. Materi yang selanjutnya adalah motif capital budgeting. Di sini motifnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, dapat mengembangkan produk baru atau membeli aktiva baru. Yang kedua, mengurangi biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Dan yang terakhir adalah modernisasi atas aktiva tetap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bireinka Aldira Faustinasa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya pada slide berikutnya, yaitu mengenai tahap-tahap capital budgeting. Tahap-tahap capital budgeting ada 5. Yang pertama, membuat proposal anggaran dana. Yang kedua, kajian dan analisa. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, ada implementasi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah follow up atau tindak lanjut. Membuat proposal anggaran dana merupakan hal yang utama sebelum proyek itu dimulai, karena dana harus ditentukan. Yang kedua, kajian dan analisa. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari sebuah proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Resiko dari aliran kas proyek harus diketahui agar biayanya dapat diestimasi. Yang keempat, selanjutnya ada implementasi. Dengan mengetahui resiko dari suatu proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang terakhir atau yang kelima ada follow up atau tindak lanjut. Di sini dapat menggunakan nilai waktu uang untuk memperkirakan nilai aktiva yang diharapkan dan membandingkan biaya dengan nilai yang berlaku saat ini. Selanjutnya ada bentuk pengambilan keputusan di dalam capital budgeting. Yang pertama, replacement. Artinya, mengganti peralatan yang sudah rusak atau bisa juga mengurangi biaya pengeluaran atas penggantian peralatan. Yang kedua, penyesuaian peralatan. Fasilitas dan peralatan yang ada di sebuah perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Selain itu, harus disesuaikan pula dengan lingkungan dan disesuaikan dengan keamanan dan kenyamanan dari pegawai. Yang ketiga, inovasi baru. Menciptakan produk baru di pasaran dan meluaskan pemasaran dari produk tersebut. Yang keempat, ada menyewa, membuat, atau membeli. Hal ini dapat membuat perusahaan membuka peluang untuk memperluas jangkauan perusahaan agar pemasaran dapat dilakukan secara maksimal. Yang kelima atau terakhir
terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bentuk pengambilan keputusan capital budgeting. Antara lain, ada pemasaran produk, mengadakan program pelatihan, serta memperluas lahan perusahaan. Slide terakhir yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ada 3. Yang pertama financial asset, yang kedua real asset, dan yang ketiga marketable securities. Financial asset merupakan aset non-wujud yang memiliki nilai karena klaim kontrak. Financial asset merupakan aset jangka panjang. Contohnya reksadana, deposito bank, obligasi, sukuk, dan saham. Yang kedua ada real asset. Real asset merupakan aset berwujud dan dapat dilihat secara fisik, serta memiliki nilai intrinsik terhadap bentuk dan manfaat yang diberikan. Real asset nilainya lebih stabil dibandingkan financial asset karena nilai realnya tidak terlalu terpengaruh laju inflasi. Contoh dari real asset adalah tanah, bangunan atau mobil, logam mulia seperti emas, berlian, dan perak, produk komoditi, serta kekayaan alam, dan bentuk uang tunai. Selanjutnya ada marketable securities. Marketable securities adalah surat berharga yang dapat dijual dalam waktu singkat tanpa kehilangan pokok atau investasi awal. Jatuh tempo dari marketable securities dalam waktu lebih dari 90 hari kurang dari 1 tahun. Marketable securities di dalam pasar modal disebut saham liquid. Saham liquid maksudnya mudah dibeli dan dijual di pasar publik. Marketable securities dijual berdasarkan tinggi rendahnya kurs mata uang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Reni Anjani dari NIM 1952313132. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai cash flow dan metode dalam investasi. Initial investment yaitu untuk menghitung installed cost of new asset yang rumusnya adalah cost of new asset ditambah installation cost dikurangi after tax profit from sale of sold asset. Cash flow. Setiap cash flow dari suatu proyek memiliki pola konvensional karena di dalamnya terdapat 3 komponen dasar, yakni investasi awal, cash inflow, dan terminal cash flow. Rumus cash flow. Terdapat 2 rumus cash flow, yaitu yang pertama adalah perusahaan tidak memiliki hutang dengan rumus cash flow sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi T ditambah depresiasi, di mana EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak, T adalah pajak penghasilan perusahaan, dan depresiasi adalah beban penyusutan. Kemudian rumus kedua untuk perusahaan yang memiliki hutang dengan rumus cash flow sama dengan NI ditambah depreciation ditambah RD dalam kurung 1 dikurangi T, di mana NI adalah net income dan RD adalah interest expense atau biaya bunga bank. Rasionalisasi modal. Independent projects, proyek yang cash flow-nya tidak berhubungan atau tidak bergantung
di antara satu proyek dengan proyek lainnya. Penerimaan atas salah satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya. Mutually exclusive project, proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya yang setara. Saya Siti Nur Azizah, perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode keputusan penganggaran modal, yang dimana metode ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada payback periods, kedua ada net present value atau NPV, ketiga ada internal rates of return atau IRR, dan yang keempat ada profitability index. Metode yang pertama, payback periods atau periode pengembalian, merupakan pengembalian pada sebuah modal investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan pada jangka waktu tertentu yang diperoleh dari suatu proyek yang telah dibuat, atau bisa juga diartikan sebagai periode yang diperlukan untuk menutupi kembalinya modal pengeluaran yang dilakukan pada sebuah investasi dengan menggunakan aliran kas neto. Rumus payback periods yang berdasarkan pengembalian aliran kas per tahun yang jumlahnya tidak sama. Dengan rumus N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Dengan keterangan di mana N sama dengan tahun terakhir jumlah arus kas atau belum bisa menurup investasi awal. A sama dengan jumlah investasi awal. B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke min N. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifki Abror, kelas PBS 3C, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tadi, yakni metode keputusan penganggaran modal nomor 1, payback periods. Bisa dilihat di slide 16. Payback period adalah pengembalian pada sebuah modal investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan pada jangka waktu tertentu. Jadi perusahaan mengeluarkan atau mengembalikan investasi yang dilakukan oleh para investor. Logikanya seperti itu, dengan menggunakan aliran kas neto. Rumus pertama bisa lihat di nomor 17 dan rumus yang kedua bisa dilihat nomor 18. Berdasarkan pengembalian aliran kas per tahun yang jumlahnya sama, investasi awal per arus kas kali 1 tahun. Bisa dilihat situ. A. Periode pengembalian lebih cepat sama dengan layak. B. Periode pengembalian lebih lama sama dengan tidak layak. C. Bila usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode lebih cepat yang diambil. Kita bisa lihat contoh di slide nomor 19, di mana syarat periode pengembalian investasi 4 tahun. Berapakah payback periodnya? Nah, kita bisa lihat jawabannya di slide bawahnya. Pada tabel investasi Rp 600 juta terletak pada kumulatif cash flow. Cash flow di sini aliran kas ketiga. Maka periodenya 2 plus 500 juta min 450 juta per 600 juta min 450 juta kali 1 tahun sama dengan 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Karena pengembaliannya lebih cepat dari saat periode pengambilan,
maka usulan proyek investasi diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwani Eka Widyastuti dari kelompok 3 akan menjelaskan apa saja sih yang ada di penganggaran modal. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang teori NPF, Net Present Value, atau sering disebutnya juga nilai bersih. Pengertian dari NPF yaitu selisih nilai arus kas pengeluaran dan pemasukan dengan periode waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua itu ada tujuan NPF. NPF itu untuk mengukur kemampuan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun yang akan datang, karena nilai mata uang akan berubah dan berdampak pada cash flow atau uang masuknya perusahaan, di mana rumus NPF yaitu sigma VT dalam kurung 1 plus K tutup kurung pangkat T dikurangin IO. Lalu selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari NPF. Kelebihan dari NPF yaitu untuk mengukur kontribusi dolar kepada pemegang saham. Lalu kekurangannya itu memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate atau tingkat bunga. Yang kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period atau pengambilan modal investasi. Kesimpulan dari NPF yang saya dah ambil, NPF merupakan salah satu cara yang baik untuk mengukur nilai buat proyek yang akan dilaksanakan. Di dalam NPF pun harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi yang lebih baik. Kendali demikian banyak asumsi dan biaya tak terduga dapat membuat akurasi dari NPF-nya mengecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan IRR. IRR atau disebutnya Internal Rate of Return. Sering juga disebutnya itu modal penganggaran. Pengertian dari IRR discount rate yang mengamalkan nilai present value dari arus kas masuk dan nilai investasi pada perusahaan yang discount rate-nya menghasilkan NPF sama dengan 0. Tujuan dari IRR untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek atau investasi tiap tahunnya. Lalu, yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan dari IRR. Kelebihan dan kekurangan dari IRR. Kelebihannya, perhitungan IRR tidak mempertimbangkan time value of money. Lalu yang kekurangan IRR itu, perhitungan IRR perlu waktu lebih lama dan cash flow-nya tidak terdistribusi secara merata. Lalu yang terakhir itu kesimpulan saya ambil dari IRR. IRR yaitu mengukur kemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Erni Widyastuti dari NIM 195231116. Di sini saya akan menjelaskan tentang Profitability Index. Profitability Index adalah teknik penganggaran modal untuk kelangsungan hidup perusahaan. Metode ini berdasarkan pada perbandingan seluruh nilai tunai PV dari arus kas yang masuk di masa mendatang terhadap investasi awal. Rumusnya PI sama dengan PV per I. Keterangan PI adalah Profitability Index. PV adalah Present Value atau nilai dari kas masuk yang bersifat neto.
I adalah investasi atau nilai kas yang keluar. Syarat Profitability Index adalah 1. Usulan proyek investasi akan diterima feasible jika IP yang dihasilkan lebih dari 1. Kedua, jika IP yang dihasilkan lebih kecil dari nilai 1, maka usulan akan ditolak investable. Ketiga, jika usulan proyek lebih dari 1, yang akan dipilih adalah usulan proyek yang menghasilkan IP lebih besar. Contoh soal, seorang pembisnis menganalisis kondisi usahanya di mana nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun adalah 85.500.000 rupiah. Dari nilai kas yang keluar untuk kebutuhan investasi 55.700.000 rupiah. Cara mengerjakannya 85.500.000 per 50 juta 55.700.000 sama dengan 1,535 atau 1 tahun 5 bulan. Kelayakannya, pembisnis tersebut dianggap layak karena IP yang dihasilkan lebih besar dari 1, yakni 1,53.